Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar K3. K3 itu apa sih? Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, untuk membahas K3, kita awali dengan membahas tentang kesehatan ya. Status kesehatan itu apa sih ya? Status kesehatan seseorang menurut Bloom itu ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama lingkungan. Nah, lingkungan ini ada lingkungan fisik, kemudian ada kimia, ada biologi, kemudian ada sosial budaya. Nah, lingkungan ini mempengaruhi status kesehatan. Contohnya sosial budaya itu seperti pekerjaan ya, kita pilih salah satu yaitu tentang pekerjaan. Seseorang yang bekerja misal di pabrik ya, di pabrik yang suasananya bising misalnya karena mesin dan yang lain-lain, itu akan mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan telinganya misalnya. Jadi orang-orang yang bekerja di lingkungan yang bising, dia bisa terganggu pendengarannya seperti itu ya. Kemudian status kesehatan juga ditentukan oleh yang kedua, yaitu perilaku yang meliputi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. Sikapnya, kebiasaannya, tingkah lakunya itu mempengaruhi status kesehatan. Contoh saja yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan seseorang untuk mengkonsumsi makanan, misalnya makanan berlemak, itu mempengaruhi status kesehatannya. Contoh nih ya, orang yang suka makan sayur santan, misal. Contoh kalau di Indonesia ini, teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Padang itu kan suka banget ya dengan santan-santan, karena kebiasaannya memang sudah seperti itu, sehingga itu akan memicu kesehatan yang berkaitan dengan penyakit hipertensi misalnya, kolesterol seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan juga ikut mempengaruhi status kesehatan seseorang. Misal pasien dengan diabetes mellitus misalnya, dengan DM ya, apabila di pelayanan kesehatan sering diberikan promotif atau promosi kesehatan yang berkaitan dengan diabetes mellitus, sehingga pasien-pasien DM ini akan paham, oh diet untuk DM ini seperti apa sih gitu ya. Jadi akan memperbaiki status kesehatan, sehingga makannya pasien-pasien DM ini akan menjadi lebih baik atau teratur. Kemudian faktor yang keempat adalah genetik atau faktor bawaan. Jadi setiap manusia ini memiliki faktor genetik sendiri-sendiri. Contoh aja penyakit diabetes mellitus, hipertensi, itu kan penyakit genetik atau yang merupakan faktor bawaan. Jadi menurut Bloom, 4 faktor ini yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kesehatan keselamatan kerja atau K3? Jadi K3 ini merupakan ilmu terapan yang bersifat multidisiplin, bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Kemudian menurut ASSE, K3 juga diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Nah, di sini kita akan lihat ya undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait dengan K3 atau pengertian K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Ayat 1 ya, K3 adalah upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani manusia
pada umumnya dan bekerja pada khususnya, serta hasil karya budaya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian, kalau menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmaninya, rohaninya, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kemudian, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menerangkan bahwa keselamatan kerja yang mempunyai ruang lingkup yang berhubungan dengan mesin, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara pencegahan terjadinya kecelakaan penyakit akibat kerja, memberikan perlindungan sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit, karena kita perawat, sehingga kita membahas K3-nya yang berkaitan dengan salah satunya lingkungan kerja di rumah sakit ya. Standar pelayanannya, laksanakan pendidikan dan penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan kerja dan memberikan bantuan kepada SDM rumah sakit dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental. Jadi, semua pekerja di rumah sakit itu baiknya diberikan penyuluhan atau pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan kerja, mulai dari tenaga kesehatannya, baik itu dokternya, perawatnya, kemudian tenaga kesehatan lain, sampai dengan OB atau cleaning service-nya, itu diberikan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan kerja selama bekerja di rumah sakit. Yang diperlukan antara lain, yang pertama adalah informasi umum rumah sakit dan fasilitas atau sarana yang terkait dengan K3. Jadi semua SDM yang ada di rumah sakit itu perlu diorientasikan yang berkaitan dengan K3-nya. Kemudian, informasi tentang resiko dan bahaya khusus di tempat kerja. Jadi kita informasikan kepada SDM yang ada di rumah sakit itu bahayanya apa sih gitu ya. Kemudian perlu ada SOP kerja atau SPO kerja, SOP peralatan, SOP penggunaan alat perlindungan diri dan kewajibannya. Kemudian orientasikan K3 di tempat kerja, melaksanakan pendidikan, pelatihan atau promosi atau penyuluhan kesehatan kerja secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menciptakan budaya K3. Ya, jadi semua SDM yang ada di rumah sakit itu harus diberikan pendidikan, pelatihan yang berkaitan dengan K3 secara berkala. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang kesehatan, terutama kesehatan kerja, kemudian undang-undang yang melandasi K3 dilaksanakan, terutama K3 yang di rumah sakit ya. Oke, itu saja teman-teman. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.